Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas 03 Program Studi Teknik Elektroda 4 dengan mata kuliah PKN. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu infografis pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, untuk materi pertama di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Tentang kompetensi PKN. 1. Mampu bersikap positif terhadap fungsi dan peran PKN dalam memperkuat jati diri keindonesiaan para sarjana dan profesional. 2. Mampu menjelaskan tujuan dan fungsi PKN dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana dan profesional. Adapun esensi penyelenggaraan: 1. Etimologis. 2. Yuridis. 3. Terminologis. Tendensi pendidikan kewarganegaraan setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap, dan nilai keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki waktu atau karakter yang baik dan cerdas, smart and good citizen, untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Untuk materi yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi identitas nasional. Apa itu urgensi? Serta mengapa identitas nasional itu penting bagi negara bangsa Indonesia? Dan apa sajakah identitas nasional itu? Urgensi identitas nasional: yang pertama, jati diri kepribadian, identitas keunikan. 2. Nilai-nilai yang dianggap baik. 3. Faktor penentu dalam pembangunan karakter bangsa. Identitas nasional sangat penting karena bangsa Indonesia dapat dibedakan menjadi atau sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi keberlangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa Indonesia. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Identitas nasional sumber sosiologis telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan secara alamiah, baik dalam perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Sumber politisi. Bentuk identitas Indonesia menjadi pencari atau pembangunan jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih. Materi ketiga. Untuk materi ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Adapun unsur-unsur pembentuk identitas nasional: yang pertama, bendera Indonesia; yang kedua, bahasa Indonesia; ketiga, lambang negara Indonesia; keempat, semboyan bangsa Indonesia; kelima, lagu kebangsaan Indonesia; keenam, dasar falsafah negara; ketujuh, konstitusi negara Indonesia; kedelapan, bentuk negara Indonesia; dan kesembilan, sistem Indonesia. Adapun untuk mencakup tentang identitas nasional: lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh: rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. Adapun nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Rasanya nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan lebih menghargai, mencintai barang asing daripada lebih mengungkapkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri. Lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri. Selanjutnya, untuk materi keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi integrasi nasional. Secara bahasa, integrasi nasional adalah penyatuan suatu bangsa sehingga
menjadi suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Secara umum, integrasi nasional merupakan usaha atau proses penyatuan perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Adapun jenis integrasi, yang pertama, integrasi politik, kedua, integrasi ekonomi, ketiga, integrasi sosial budaya. Untuk pentingnya integrasi sosial merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuasaan fisik yang sah, tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap pemerintah itu. Jadi diperlukan hubungan yang ideal antar pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Hal sedemikian ini memerlukan integrasi politik. Untuk materi kelima ini, saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Yang pertama, integrasi bangsa. Kedua, integrasi wilayah. Ketiga, integrasi nilai. Keempat, integrasi elit massa. Kelima, integrasi tingkah laku. Adapun tantangan dalam membangun integrasi dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Baiklah, untuk materi ke-6. Materi ke-6 ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Adapun secara terminologis, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya yang ditulis oleh Lord James Bryce. Adapun fungsi konstitusi, yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, di konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Yang kedua, konstitusi berfungsi sebagai membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. B. Memberi suatu kerangka dalam dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang diciptakan. Tahap berikutnya. C. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung oleh semua warga negaranya. D. Menjamin hak-hak
asasi warga negara. Baiklah, untuk materi terakhir yaitu materi ketujuh. Untuk materi ketujuh ini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Pernah berlaku di Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 masa kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Dengan catatan, mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Adapun poin Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar 1950 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada pertengahan 1997 negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat semakin merosot. Menyikapi hal atau kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun, kondisi ekonomi tidaklah kunjung membaik. Maka pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntunan reformasi itu adalah: yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kedua, menghapus doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme KKN. Keempat, mewujudkan kebebasan pers. Yang kelima, mewujudkan kehidupan demokrasi. Baiklah, mungkin ini saja hasil presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.